Aku menarik napas lega. Akhirnya setelah berminggu-minggu mencari, aku menemukan kosan yang pas di Ciputat. Tempatnya cukup strategis, dekat dengan kampus dan harga sewanya terjangkau. Bangunannya memang terlihat tua, tapi masih kokoh dan terawat. Halamannya pun asri, dihiasi beberapa tanaman bunga dan pohon mangga yang rindang. Semoga betah ya di sini, ucap Pak Ujang, pemilik kosan, sambil menyerahkan kunci kamar. Aku tersenyum. Semoga Pak. Terima kasih banyak. Kamar yang kutempati berada di lantai 2, pojok kanan. Cukup luas untuk ukuran seorang mahasiswa. Ada tempat tidur, lemari, meja belajar, dan kipas angin tua yang masih berfungsi dengan baik. Jendela kamar menghadap ke arah pohon mangga di halaman, menciptakan suasana sejuk dan teduh. Wah, lumayan juga nih kosan. Bersih, nyaman, dan yang penting murah, kataku pada diri sendiri. Hatiku dipenuhi harapan dan semangat baru untuk memulai kehidupan di kota ini. Hari-hari pertama di kosan baru kulalui dengan lancar. Suasana tenang dan Pak Ujang sangat ramah. Beliau sering menyapa dan menanyakan kabarku. Namun, perlahan-lahan aku merasakan ada yang ganjil. Udara di kosan terasa berat, terutama saat malam hari. Bau anyir samar-samar sering tercium, menusuk hidung dan membuatku mual. Aku tak menemukan sumber bau itu. Padahal aku selalu menjaga kebersihan kamarku. Suatu malam, saat sedang asik membaca buku, aku mendengar suara langkah kaki di lorong depan kamarku. Jelas sekali, langkah kaki yang berat dan pelan. Aku mengintip dari balik gorden jendela. Lorong itu kosong, tidak ada siapapun. Mungkin cuma perasaan aja kali ya, gumamku, berusaha menenangkan diri. Namun perasaan tidak enak mulai menggerogoti hatiku. Ada aura aneh di balik ketenangan kosan ini. Aura yang membuatku tidak nyaman. Gangguan-gangguan kecil semakin sering terjadi. Bunyi ketukan pintu di tengah malam, padahal tak ada orang di baliknya. Bayangan hitam melintas cepat di sudut mata. Suara bisikan lirih yang terdengar seperti memanggil namaku. Puncaknya saat aku terserang demam tinggi tanpa sebab. Tubuhku menggigil hebat, kepalaku berdenyut sakit. Dalam keadaan setengah sadar, aku merasa seperti ada seseorang yang duduk di tepi ranjang, mengawasiku. Siapa? Siapa di situ? Aku memaksakan diri untuk berbicara, namun suaraku serak tak terdengar. Sosok itu bergerak mendekat. Aku hanya bisa melihat samar siluet tubuh tinggi dengan rambut panjang tergerai. Aroma melati yang sangat kuat menusuk hidungku, bercampur dengan bau anyir yang selalu tercium di kosan ini. Pergi. Aku mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pikiranku kalut terjebak dalam mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Paginya, aku terbangun dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Demamku sudah turun, namun tubuhku terasa lemas. Pengalaman malam itu masih terbayang jelas di benakku. Aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Ada sesuatu yang jahat di kosan ini. Malam-malam berikutnya terasa semakin mencekam. Suara-suara aneh semakin sering terdengar. Langkah kaki, ketukan pintu, bahkan kini suara gesekan kayu yang menyerupai keranda jenazah diseret di atas lantai kayu. Tidurku tak pernah nyenyak. Selalu dihantui mimpi buruk. Sosok wanita berambut panjang itu selalu hadir dalam mimpiku. Wajahnya pucat pasi, matanya melotot kosong, dan gaun putihnya penuh bercak darah. Suatu malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua. Wajahnya teduh dan bijaksana. Aku merasa seperti mengenali beliau, namun tak tahu pasti siapa dia. Tinggalkan tempat itu, nak, ucap kakek tua itu dengan suara lembut. Siapa? Siapa kakek? Tanyaku, bingung. Aku adalah leluhurmu. Pergilah dari tempat itu. Tempatnya tidak baik untukmu, jawabnya. Aku terbangun dengan napas tersengal-sengal. Mimpi itu terasa begitu nyata. Suara kakek tua itu masih terngiang di telingaku. Pesannya begitu jelas, aku harus pindah dari kosan ini. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku memutuskan untuk bercerita kepada teman dekatku, Dimas. Ia seorang indigo, katanya bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Lo yakin, Mas? Gua ngeri banget dengernya, ucap Dimas dengan ekspresi serius setelah mendengar ceritaku. Iya, Mas, gua nggak bohong. Semuanya gua alamin sendiri, jawabku, putus asa. Malam itu Dimas datang ke kosanku.
Wajahnya tampak tegang saat memasuki kamarku. Ia merasakan aura negatif yang sangat kuat di tempat. Gimana, Mas? Ada sesuatu ya? Tanyaku cemas. Iya ada. Dia di sini, di pojok kamarmu, bisik Dimas, menunjuk ke arah pojok kamar yang gelap. Aku menelan ludah, gemetar ketakutan. Perlahan, Dimas berjalan mendekati pojok kamar itu. Dia marah karena dia merasa terganggu dengan kehadiranmu di sini, kata Dimas. Tapi, gua ngapa-ngapain dia, jawabku, terbata-bata. Dia ingin kamu pergi dari sini. Sekarang, ucap Dimas dengan nada suara berbeda. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan melengking dari arah pojok kamar. Sosok wanita berambut panjang itu muncul, menampakkan dirinya dengan jelas. Wajahnya penuh amarah. Pergi, teriaknya dengan suara mengerikan. Aku memejamkan mata, tak berani melihat. Dimas dengan sigap merapalkan mantra untuk mengusir sosok itu. Ayo kita pergi dari sini, seru Dimas menarik tanganku. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar kamar diikuti Dimas di belakangku. Kami berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan kosan itu di belakang. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhku. Rasanya seperti baru saja lolos dari maut. Kami berhenti di warung kopi 24 jam tak jauh dari kosan. Dimas memesan 2 cangkir kopi panas untuk menenangkan diri. Gila Mas, gua gak pernah ngalamin yang kayak gini sebelumnya, ucapku. Masih shock dengan kejadian barusan. Tenang bro, lo aman sekarang, kata Dimas menenangkan. Tapi siapa sih sebenarnya dia Mas? Kenapa dia gangguin gue? Tanyaku penasaran. Dimas menghela napas. Dia itu arwah penasaran. Energinya sangat kuat di kosan itu. Tapi kenapa dia ada di situ? Dan kenapa dia marah sama gua? Tanyaku lagi. Dimas terdiam sejenak seperti sedang menerawang sesuatu. Gua ngeliat 3 kemungkinan bro, kata Dimas akhirnya. Apa aja Mas? Pertama, dia mungkin penghuni lama kosan itu. Dia meninggal di sana dan arwahnya masih bergentayangan. Aku mengangguk-angguk. Terus yang kedua, dia mungkin korban pembunuhan atau kecelakaan di tempat itu. Arwahnya penasaran dan ingin membalas dendam. Dan yang ketiga, Dimas menggantungkan kalimatnya. Ketiga apa Mas? Desakku penasaran. Ketiga, Dimas menatapku dengan serius. Dia mungkin punya hubungan dengan lo. Ucapan Dimas membuatku tertegun. Punya hubungan denganku? Mungkinkah? Tapi siapa? Maksud lo Mas, gue gak ngerti, ucapku bingung. Dimas menghela napas. Gue gak yakin bro. Tapi energi dia terasa familiar buat lo. Kayak ada ikatan batin di antara kalian. Ikatan batin? Gila lo Mas. Gue aja baru beberapa minggu di kosan itu. Mana mungkin gue punya ikatan batin sama hantu? Kataku setengah tak percaya. Gue gak tahu pasti bro. Tapi gue ngerasain itu. Coba lo inget-inget lagi, ada nggak kejadian aneh atau mimpi yang berhubungan sama dia sebelum lo pindah ke kosan itu? Aku mencoba mengingat-ingat. Benar kata Dimas, sebelum pindah ke kosan itu, aku sering bermimpi tentang wanita berambut panjang. Awalnya, mimpi itu terasa indah, tapi lama-kelamaan berubah menjadi mimpi buruk. Gue mimpiin dia, Mas. Sebelum gue pindah ke kosan itu, ucapku pelan. Dimas mengangguk-angguk. Nah, itu dia. Gue yakin dia punya hubungan sama lo, tapi gue nggak tahu pasti apa hubungannya. Terus, gue harus gimana dong Mas? Lo harus cari tahu bro, siapa dia sebenarnya dan apa hubungannya sama lo. Kenapa dia gangguin lo? Baru setelah itu, lo bisa tenang. Ihe. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk pindah dari kosan angker itu. Tak peduli seberapa murah sewanya atau strategis lokasinya, nyawaku lebih berharga. Aku tak pernah tahu pasti siapa sebenarnya sosok wanita berambut panjang itu. Apakah dia penghuni lama kosan itu, korban pembunuhan, atau punya hubungan denganku? Hingga kini, misteri itu masih tersimpan rapi di benakku. Satu hal yang pasti, pengalaman di kosan Ciputat, itu mengajarkanku untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Bahwa ada kalanya, dunia manusia dan dunia lain saling bersinggungan. Dan terkadang, batas di antara keduanya begitu tipis hingga tak mampu kita bedakan.